Selamat datang di Ruang Berbagi episode ke-28. Jadi Ruang Berbagi ini merupakan talk show mingguan yang diadakan oleh Aliansi Satu Visi untuk membahas mengenai berbagai isu seputar kesehatan seksual dan reproduksi, serta isu-isu lain juga yang terkait dengan aktivisme. Buat yang kepo-kepo, mungkin bisa ngepoin Instagramnya Ruang Berbagi. Bisa visit dan follow @ruangberbagi_AFC. Aku akan taruh di chat box @ruangberbagi_AFC untuk mendapatkan info terbaru tentang sesi-sesi yang bakal diadakan di Ruang Berbagi. Kebetulan sekarang udah episode ke-28. Untuk kalau yang mau nonton episode-episode sebelumnya, teman-teman bisa kunjungi YouTube-nya Aliansi Satu Visi karena semuanya lengkap ada di situ. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang pendidikan seksualitas untuk remaja dengan disabilitas intelektual. Karena memang seperti yang sudah mungkin belum banyak juga yang tahu, tapi mungkin juga udah cukup banyak yang tahu kalau remaja dengan disabilitas memiliki tantangan yang unik dalam memahami dan merespon situasi yang ada di sekitar mereka gitu. Apalagi juga termasuk situasi yang ada dalam diri mereka. Nah, hal ini membuat mereka sebenarnya jadi lebih rentan, jadi lebih sensitif terhadap tindakan-tindakan pelecehan maupun kekerasan seksual, baik oleh orang-orang di sekitar mereka maupun bahkan orang asing. Nah, ini sering juga sih berita tentang ini kita bisa lihat di media massa gitu ya, atau di sosmed atau di online gitu. Contohnya seperti tahun lalu ada berita yang cukup viral di Jawa Barat, di mana salah satu remaja perempuan penyandang disabilitas intelektual mengalami pelecehan ketika mengikuti pelatihan keterampilan gitu. Jadi memang bahkan di dalam setting formal pun mereka sangat rentan sekali untuk mengalami pelecehan seksual. Nah, sayangnya lagi nih, banyak kasus-kasus kekerasan terhadap teman-teman kita ini yang belum bisa diproses secara hukum karena memang sistem hukum kita itu belum sensitif dan belum cukup inklusif gitu ya terhadap kebutuhan teman-teman kita. Jadi saya juga nggak kebayang sih pas baca berita ini gimana perasaannya korban, keluarga korban, dan juga pendamping, dan juga orang-orang terdekatnya gitu. Lalu seringkali juga kita kepikiran gitu ya, apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk memastikan mereka terlindungi dari tindakan-tindakan ini. Untuk itu kami menghadirkan narasumber yang inspiratif yang sudah memiliki cukup banyak pengalaman gitu ya, tentang bagaimana memberikan pemahaman terkait isu seksualitas kepada anak dan remaja dengan disabilitas intelektual. Sebagai informasi tambahan, saat ini juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Kementerian Kesehatan, bersama dengan Rutgers WPF Indonesia, juga terlibat aktif terkait pemberian dalam pengembangan modul untuk pendidikan isu seksualitas bagi teman-teman penyandang disabilitas intelektual gitu. Dalam pengembangan modul ini dilibatkan juga ada Pak Budi juga, ada Lucky juga, dan ada Bu Ita juga gitu ya. Oh iya teman-teman, sebelumnya aku sempat kelupaan tadi, mungkin selama aku ngobrol ini atau nanti teman-teman narasumber berbagi, mungkin peserta bisa mute mikrofon dan videonya selama sesi untuk menjaga ketenangan dan kelancaran koneksi supaya lebih lancar ya. Nah, sekarang aku mau mengenalkan narasumber kita. Jadi ada 3 di sini. Ada Bu Ita, Ibu Dianita Wulianing Tias, atau yang akrab dipanggil Bu Ita, yang merupakan seorang guru di Sekolah Luar Biasa Kota Semarang.
selama kurang lebih 1 tahun terakhir, Bu Ita ini telah memberikan pengajaran yaitu seksualitas dan kesehatan reproduksi kepada peserta didik dengan pendampingan salah satu LSM di Semarang, yaitu PKBI Jawa Tengah. Bu Ita nanti akan cerita ke kita. Kita di sini sama-sama belajar gimana pengalaman beliau dalam proses pendidikan ini, dan juga tentang tantangan di lapangan, dan juga hal-hal yang mungkin menyenangkan dan mengesankan gitu ya Bu nanti selama proses. Lalu yang kedua di sini dari sisi pemangku kebijakannya ada hadir juga Pak Budi Hermawan, atau biasa kita bisa panggil Pak Budi, yang merupakan Kepala Seksi Kesejahteraan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pak Budi juga sudah banyak pengalaman dalam isu ini karena beliau sudah banyak berproses bersama guru-guru dan sekolah-sekolah luar biasa di Provinsi Jawa Barat untuk menguatkan dan memberikan kapasitas guru dalam proses pendidikan seksualitas ini. Nah, nantinya setelah dengar pengalaman Bu Ita tadi, kita bisa sama-sama belajar juga dari Pak Budi gimana sih caranya untuk menghadapi berbagai kebutuhan dan tantangan dalam konteks kebijakan dan program gitu ya Pak. Dan gimana sih caranya untuk membuat intervensi ini terus ada gitu, apalagi isunya cukup sensitif di Indonesia dan nampaknya belum jadi prioritas banyak aktor ya Pak di sini. Nah, yang ketiga, ada teman saya yang paling muda di sini, ada Luki Alfija Malulail, Youth Empowerment Coordinator di PKBI Jawa Tengah, yang merupakan staf program dari PKBI Jawa Tengah. Nanti Luki akan berbagi cerita tentang inisiatif pencegahan kekerasan seksual untuk remaja dengan disabilitas intelektual melalui sekolah luar biasa di Kota Semarang maupun sekitarnya. Jadi memang Luki ini sudah banyak sering bekerja dengan Bu Ita ya, sering bekerja langsung juga dengan Bu Ita. Nah, sebelum para narasumber kita memaparkan presentasinya, aku mau mengenalkan juga ada satu teman saya lagi di sini, yaitu Mbak Susiana, yang akan membantu mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa isyarat supaya bisa webinar ini cukup inklusif ya dan bisa dimengerti oleh semua teman-teman gitu. Sebelum mulai ke narasumber, nanti sesi ini akan terdiri dari 45 menit presentasi, jadi nanti 15 menit akan dialokasikan untuk masing-masing narasumber untuk mempresentasikan. Lalu nanti kita punya 45 menit untuk tanya jawab, semoga cukup ya. Nanti saat sesi tanya jawab, teman-teman bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat maupun berbicara langsung. Jika ingin berbicara langsung, teman-teman bisa pencet tombol raise hand, lalu nanti saya akan mempersilahkan untuk berbicara. Kalau misalnya teman-teman takut lupa mau mengajukan pertanyaan gitu ketika para narasumber berbagi, boleh juga langsung catat pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya pilih beberapa pertanyaan untuk ditanyakan. Nah, untuk nanti yang misalnya ada gangguan koneksi internet gitu ya, atau misalnya terpental dari Zoom, jangan khawatir karena sesi ini direkam. Jadi teman-teman bisa menonton kembali video rekamannya di YouTube channel Aliansi Satu Visi. Oke, mungkin saya bisa undang Bu Ita untuk berbagi pengalamannya, Bu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Di sini saya akan berbagi cerita tentang pendidikan seks pada remaja disabilitas intelektual yang berawal dari sikap kita, sikap saya secara pribadi dan lingkungan yang seringkali kita tuh abai ataupun lalai terhadap PDDI atau peserta didik dengan disabilitas intelektual, karena kita seringkali menganggap mereka masih kecil, masih baru kelas 4, baru kelas 6,
Padahal banyak sekali permasalahan yang timbul terkait dengan masalah seksualitas. Ditambah dengan minimnya literatur yang membahas tentang pendidikan seksualitas bagi PDDI secara komprehensif. Yang pada akhirnya akan membuat saya itu berdiri pada suatu garis. Bagaimana saya harus mengajarkan pendidikan seksualitas bagi remaja disabilitas intelektual. Kemudian saya harus mulai dari mana? Dan siapkah saya secara pribadi untuk mengajari remaja disabilitas intelektual tentang pendidikan seksualitas? Dalam hal ini saya berterima kasih kepada PKBI bersama Rujes dan Kemendikbud yang waktu itu menjadikan sekolah kami menjadi salah satu lab di Jawa Tengah untuk membuat acuan ataupun modul yang akan menjadi patokan bagi kami guru dan orang tua dalam memberikan pendidikan seksual bagi remaja disabilitas, yang tentunya tidak serta-merta modul itu langsung jadi. Butuh waktu yang sangat lama baru kita bisa menerima. Dari sini saya semakin menyadari bahwa pendidikan seksualitas itu harus diberikan. Karena apa? Belajar mengenai pendidikan seksualitas itu bukan hanya kita tuh belajarnya itu harus di sekolah aja, tapi bisa juga di rumah, kemudian di tempat umum, atau dimanapun kita bisa belajar tentang pendidikan seksual. Kenapa seks itu harus diedukasi? Agar seperti yang tampak pada slide itu banyak sekali remaja yang non-DI aja kaget ketika mengalami mimpi basah ataupun menarki, apalagi yang remaja dengan disabilitas intelektual. Pemahaman mereka tentang seksualitas itu sangat minim sekali gitu. Setiap kali akan merasa terkejut ketika menerima perubahan-perubahan biologi pada dirinya. Dan orang tua pun juga mengalami hal sama, seringkali tidak mengerti bagaimana memahamkan seks dan kesehatan reproduksi kepada anaknya. Sehingga seringkali mereka shock ataupun menghindar ketika anak bertanya tentang hal-hal yang berkaitan tentang pendidikan seks, bagaimana menghadapi sikap-sikap seksual dan reproduksi. Sehingga di sini saya berpikir saya ingin mengajarkan pendidikan saya minimal sekali itu pendidikan itu bermanfaat buat remaja disabilitas intelektual secara mandiri untuk merawat diri dan organ seksualnya. Modul yang kami terima dari PKBI itu saya coba sederhanakan untuk menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan penerimaan remaja disabilitas intelektual di tempat kami. Bagaimana saya dapat memberikan pendidikan seksualitas sebagai suatu pembelajaran yang bisa diterima, menarik, mudah dipahami oleh remaja disabilitas intelektual, serta menjadi bagian muatan yang terpadu dengan mata pelajaran lain. Ada beberapa hal penting yang menjadi catatan bagi saya ketika memberikan pendidikan seksual pada remaja dengan disabilitas intelektual adalah saya harus menyampaikan secara wajar dan sederhana, jangan terlihat ragu ataupun malu-malu. Kemudian menyampaikannya secara harus objektif, dangkal dan dalamnya suatu materi yang akan kita sampaikan disesuaikan dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan. Dari itu saya mencoba menyederhanakan hal dasar apa yang bisa saya berikan dalam mengedukasi seks bagi remaja disabilitas intelektual yang sederhana. Sebelum saya melangkah, terlebih dahulu saya bekerja sama dengan para orang tua untuk mengkomunikasikan tentang pendidikan seks. Saya meminta kepada orang tua untuk membuat kesepakatan dengan anak agar ketika anak itu bertanya kepada orang tua tidak membuat orang tua shock. Kemudian meminta anak untuk kalau misalnya untuk
menanyakan atau berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksual hanya kepada bapak atau ibu saja. Baik, ada 4 secara garis besar tentang pendidikan seks bagi remaja disabilitas intelektual. Yang pertama adalah mengenalkan jenis kelamin dan perkembangannya. Kenapa saya mengambil ini sebagai dasar awalnya? Karena saya mengalami ketika siswa saya yang kebetulan jumlahnya ada 11 dengan 7 disabilitas intelektual, 1 tunadaksa, 2 autis, dan 1 tunarungu, sangat kompleks sekali. Ketika saya bertanya, apa jenis kelamin kamu? Tidak ada satupun siswa saya yang bisa menjawab. Mereka bingung, mereka diam. Ketika saya balik memberikan pertanyaan dengan stimulus, kamu laki-laki atau perempuan? Mereka benar semua menjawab sesuai dengan jenis kelamin mereka. Jadi konsep yang paling sederhana mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas dapat diberikan kepada remaja disabilitas intelektual adalah konsep laki-laki dan perempuan. Karena arti seksualitas yang sebenarnya adalah jenis kelamin. Di sini banyak yang bisa kita edukasi tentang jenis kelamin ya, dari perbedaan laki-laki dan perempuan, kemudian perbedaan dan perubahan anggota tubuh, perbedaan peran laki-laki dan perempuan, perkembangan perubahan tubuh manusia dari bayi sampai dewasa, sampai kita membahas masalah pubertas. Karena menarik masalah pubertas itu, ada perubahan fisik, psikis, emosi remaja pada masa pubertas dapat membuat remaja lebih ekspresif yang dalam mengeksplorasikan organ kelamin maupun perilaku seksualnya. Maka di sini peran guru dan orang tua sangat penting untuk memberikan informasi kesehatan reproduksi yang tepat, akurat, jelas, ringkas, ilmiah, dan yang terutama adalah tanamkan rasa hormat kepada remaja disabilitas intelektual tentang perbedaan jenis kelamin. Kemudian, monggo Mbak, slide-nya diteruskan. Yang kedua adalah mengenalkan etika. Mengenalkan etika dimulai dari hal yang paling sederhana. Jika sudah menjadi suatu kebiasaan, maka sampai kapanpun akan malu jika telanjang ataupun terlihat kemaluannya oleh orang lain. Misalnya, membiasakan memakai atau melepas pakaian di ruang tertutup atau kamar mandi. Kemudian membiasakan kencing di kamar mandi dan memakai pakaian yang sopan. Kemudian kita tekankan kepada remaja putri, khususnya remaja disabilitas intelektual, hendaknya menghindari celana yang sangat pendek, rok mini, ataupun kemeja yang tidak menutupi perut, yang akan menimbulkan perhatian negatif dari lingkungan dan akan mengundang terjadinya kekerasan atau pelecehan seksual. Sebaliknya juga pada remaja putra pun kita harus menanamkan, harus menjaga kesopanan dan penampilan mereka. Kenapa? Pada remaja dengan disabilitas intelektual kita perlu memberikan suatu pengertian dan pemahaman bahwa tubuh yang kita miliki itu sangat berharga. Jadi kita harus pandai menjaganya, kita harus pandai melindunginya. Next, monggo Mbak. Yang ketiga adalah mengenalkan batasan seksual. Dalam mengenalkan batasan seksual, ada hal yang perlu ditekankan dari dini, yaitu bagian tubuh yang boleh terlihat ataupun yang tidak terlihat. Bagian tubuh yang boleh disentuh ataupun yang tidak boleh disentuh. Itu harus kita tekankan ya, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Kemudian siapa saja yang boleh menyentuh. Mengajarkan dan menanamkan perlindungan diri pada remaja dengan disabilitas intelektual tentang bentuk-bentuk perlindungan diri. Kapan ketika harus berteriak? Jangan, tidak. Kemudian ataupun menghindar, lari, dan sebagainya. Ketika orang lain ingin menyentuh bagian sensitif.
dalam hal ini pun kita juga tetap harus memberikan contoh ya, dalam artian saya sebagai guru bagi mereka, tapi saya tidak punya hak untuk memegang bagian sensitif mereka. Ketika memberikan edukasi kepada mereka, kita harus memberikan contoh pada diri kita. Ketika kita mungkin memegang bagian mulut, kita tunjuk mulut kita dengan tangan kita. Ataupun ketika kita mempraktekkan kepada siswa kita pegang tangan anak, kita pegang tangan siswa untuk menunjuk memegang mulutnya sendiri. Nah, itu yang harus kita juga tekankan. Kita harus memastikan bahwa remaja dengan disabilitas intelektual itu harus selalu bersama dengan orang yang dikenal dan dipercaya, termasuk dalam akses internet. Karena bagaimana suatu pengajaran itu akan lebih efektif apabila pihak orang tua pun juga ikut mendampingi, mengikuti apa yang menjadi program pembelajaran di sekolah. Misalnya kalau ibu harus ngajarin anak perempuan, jadi kita sampaikan, oh kita pengajarannya begini, ibu juga harus mengikuti. Ataupun di rumah bagaimana, kita juga harus mengikuti. Sebaliknya anak laki-laki pun harus dibimbing oleh ayahnya. Kemudian yang keempat, hal yang dasar yang harus kita ajarkan pada pendidikan seks adalah kebersihan pribadi. Kebersihan, untuk menjaga kebersihan tubuh adalah hal yang penting dilakukan, termasuk kebersihan di seputar organ intim atau alat kelaminnya. Baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjaga kebersihan alat kelamin itu sama sekali tidak boleh kita abaikan. Sekali kita mengabaikan akan memicu infeksi yang mengakibatkan penyakit, atau kalau mungkin bahasa sederhana anak-anak nanti akan gatal, akan menimbulkan jamur di sekitar alat kelamin. Dan kita harus menggunakan bahasa yang jelas. Dalam artian ketika kita memberikan edukasi, jangan dengan menggunakan bahasa tersirat, misalnya titit kalau di Jawa Tengah ya, kemudian nunu mungkin untuk alat kelamin perempuan, tapi kita harus menggunakan penis, vagina. Kita harus menggunakan bahasa yang tepat. Kemudian kebersihan diri apa yang harus selalu kita ingatkan dan selalu kita ajarkan. Setiap kali saya untuk memulai pembelajaran, saya pasti akan selalu bertanya pada anak-anak, pada siswa saya, apakah kalian sudah mandi? Kayak sepele ya, tapi bagi anak-anak tunagrahita itu adalah hal yang luar biasa, gitu loh. Sudah mandi? Siapa yang hari ini sudah keramas? Siapa yang hari ini sudah gosok gigi? Nah, itu adalah bagian dari rangkaian kebersihan pribadi. Kemudian ada menginjak pada kesehatan kulit. Ketika mereka memasuki remaja, tentunya banyak perubahan hormon yang akan memicu kulit lebih banyak berminyak. Di situ kita juga harus mengajarkan, mengedukasi yang sifatnya sederhana, mencuci muka, wajah dengan menggunakan sabun wajah atau sabun muka. Kemudian kita beritahu ketika anak-anak itu memasuki remaja itu cenderung lebih senang bersolek ya. Jadi, oh iya, jangan ini ya, jangan berbagi riasan ataupun meminjam bedak dengan temannya. Kalian harus memakai punya kalian sendiri. Memang tampaknya sederhana, tapi kita harus selalu mengingatkan hal-hal seperti itu. Kemudian membersihkan ketiak. Nah, remaja ketika memasuki usia-usia remaja, anak-anak itu cenderung lebih banyak produksi keringatnya. Jadi bagaimana kita juga harus mengatakan, oh yuk kita pakai deodoran. Apa sih? Buat apa? Ya biar tidak bau tuh, tidak burket. Kan nggak enak ya baunya. Nah, terus kemudian bisa mengurangi produksi keringat. Hal-hal yang sederhana itu harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan pribadi. Kemudian setiap minggu kita harus juga kontrol untuk kebersihan kuku. Dan yang terakhir adalah kebiasaan toilet. Bagaimana
toilet training yang sudah dilakukan oleh remaja disabilitas intelektual. Kita harus memastikan bahwa mereka dapat menjaga kebersihan bagian intim mereka. Bagaimana caranya? Sederhana sekali, kita bisa menanyakan pada mereka, apa yang kalian lakukan setelah kencing atau buang air kecil? Oh ini Bu, langsung pakai celana atau bagaimana? Nah, itu kita bisa mengajarkan, oh ya, usahakan untuk dilap dengan menggunakan handuk yang kering, lembut, bersih, tidak berbau ataupun lembab, atau bisa juga menggunakan tisu. Kemudian harus setiap kali mandi harus mengganti celana dalam, memakai celana dalam yang menyerap keringat. Yang seperti apa menyerap keringat? Tentunya yang seperti bahan kaos dalam yang kalian pakai, misalnya hal yang sangat sederhana saja. Kayak apa sih, kita tidak mungkin menggunakan bahan katun, bahan ini susah, anak-anak yang real saja. Oh seperti kaos dalam yang kalian pakai itu menyerap keringat. Kemudian bagi remaja putri, kita juga harus gunakan setelah buang air kecil untuk membersihkan alat kelaminnya dari depan menuju ke belakang. Kemudian pada saat mereka sudah mengalami menstruasi, kita juga harus mengingatkan untuk siklus menstruasi mereka agar mereka bisa menyiapkan pembalut menjelang menstruasi. Kita harus mengajarkan bagaimana cara memasang pembalut, kemudian bagaimana cara mencucinya, membuangnya, dan apa istilahnya, ketika mereka pertama kali menarki, apa yang sudah mereka lakukan. Jadi banyak hal yang bisa kita ajarkan, tapi dalam seks edukasi. Tapi ada 4 prinsip dasar yang bagi saya yang harus saya ajarkan terlebih dahulu pada siswa kami. Jadi edukasi seks pada anak berkebutuhan khusus memang diperlukan karena sama seperti anak-anak lain. Anak dengan spesial need juga butuh dikasih pendidikan seks sejak dini. Mengedukasi seks dan reproduksi pada anak berkebutuhan khusus memang harus lebih ekstra sabar kalau saya bilang. Karena ada kalanya mereka tidak menangkap apa yang kita maksud, justru melakukan hal yang kontra dengan apa yang kita ajarkan. Tapi bagaimanapun hal itu harus kita lakukan. Jangan lelah, jangan menyerah karena anak berkebutuhan khusus dalam hal ini adalah remaja disabilitas intelektual juga perlu dilindungi. So, don't give up ya, Mam. Jadi kalau itu dirasa sangat berat, jangan dilakukan sendiri. Mungkin dengan forum seperti ini kita bisa berbagi informasi, berbagi cerita, berbagi pengalaman untuk bisa mengenal dan mengedukasi putra-putri kita yang mengalami disabilitas intelektual. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan perubahan. Yang ada hanyalah alasan untuk tidak melakukannya. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya bagi tentang hal-hal yang telah saya lakukan selama 1,5 tahun ini mencoba untuk mengajarkan kepada siswa kami. Terima kasih Mbak Naura. Terima kasih Bu Ita untuk penjelasannya yang sangat komprehensif ya Bu. Tadi saya lihat Ibu udah di sini sudah melakukan beberapa inovasi Bu, mulai dari mengajak orang tua untuk bisa ngobrol dengan anak gitu ya. Karena pasti nggak sedikit juga Bu ya orang tua di sini yang ketika ditanya hal-hal begini yang susah ngejelasinnya gitu, jadi malah nggak bisa jawabnya atau malah nggak boleh nanya gitu ya Bu ya. Dan juga inovasi terkait modulnya supaya lebih berfokus kepada refleksi diri ya Bu pendekatannya. Jadi ya tubuh kita ini dikenalkan gimana rasa supaya mereka memiliki rasa kepemilikan yang tinggi dengan tubuhnya, di mana memang butuh untuk dijaga.
Dan juga yang saya tertarik banget ketika Ibu tadi encourage ya untuk dalam proses pendidikan seksualitas itu memang sangat dibutuhkan juga untuk menggunakan bahasa yang tepat ya Bu. Tadi misalnya menggunakan bahasa organ reproduksi sesuai dengan nama ilmiahnya gitu, bukan sesuai dengan nama daerah. Karena di sini juga memang sering sekali banyak nggak hanya orang tua atau guru gitu ya yang masih memang tabu dan enggan dan masih malu untuk menyebut nama ilmiahnya gitu. Terima kasih banyak ya Ibu Ita untuk presentasinya. Mungkin sekarang kita bisa ke Bapak Budi Hermawan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk berbagi sedikit bagaimana kira-kira tantangan kebijakan dan juga program terkait pendidikan seksualitas untuk teman-teman disabilitas intelektual. Silahkan Pak Budi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Ini namanya itu Aliansi Berbagi ya, yang telah Aliansi memberikan Satu Visi ya. Oh, Aliansi Satu Visi. Terima kasih atas yang telah memberikan kesempatan. Ini sebenarnya materi sudah kami sampaikan dalam pelatihan guru-guru SD, SMP, SMA, SMK se-Indonesia beberapa waktu lalu, kerjasama antara Rutgers dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, saya akan coba munculkan ya ininya, share-nya. Oke. Nah, Bapak Ibu, yang karena saya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, otomatis yang kami pikirkan adalah bagaimana strategi efektif bagi kami sebagai yang melakukan beberapa implementasi kebijakan, mengintegrasikan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas ini ke dalam kurikulum 2013. Nah, ini metode penyampaian PKRS pada peserta didik dengan disabilitas intelektual. Jadi kami bersepakat penyebutannya adalah peserta didik dengan disabilitas intelektual. Terminologi lama itu menggunakan istilah tunagrahita. Lanjut. Nah, yang perlu kita sepakati bersama adalah adanya komitmen. Komitmen antara guru dan pengasuh utama menjadi hal utama dalam penyampaian pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas pada peserta didik dengan disabilitas intelektual. Hal ini berimplikasi pada prinsip dasar selanjutnya yang diperlukan untuk memberikan PKRS yang komprehensif. Lanjut ya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita sepakati bersama, bahwa pada saat kita menyampaikan materi-materi yang terkait dengan kesehatan reproduksi, itu mesti menanamkan beberapa prinsip penting. Pertama adalah prinsip penyederhanaan dan tidak berbelit-belit. Kemudian menyampaikan program dan sumber daya yang tersedia disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. Dan yang perlu dicatat adalah gunakan materi-materi yang mudah dipahami dan bisa kemudian disampaikan secara lebih praktis, lebih mudah dipahami dan sederhana. Dan prinsipnya adalah hal-hal yang sifatnya konkret. Oke, lanjut ya. Screen-nya bisa digeser, Mbak. Screen-nya mengecil nih. Nah, gitu.
Oke. Udah cukup ya, Pak? Nah, ya oke, siap. Nah, hal lain yang perlu kita perhatikan adalah perlu ada konsistensi. Konsistensi yang kami maksud adalah pola komunikasi yang fungsional, terstruktur, yang dilakukan oleh ini kok nggak kelihatan ya, sebentar geser lagi dikit bisa? Atau saya gunakan yang sebentar. Di saya udah jelas, Pak. Oke. Yang dilakukan oleh sekolah dengan orang tua harus seiring dan sejalan. Jadi harus sama. Artinya perlu ada komunikasi yang fungsional antara guru dan orang tua terhadap prinsip-prinsip pembelajaran apa yang harus dilakukan di rumah dan di sekolah yang tidak bertentangan satu sama lain. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin hal yang memang perlu menjadi hal penting yang harus kita pahami bersama, bahwa sedapat mungkin orang dewasa di sekitar remaja dengan disabilitas intelektual mencegah dan menghindari terjadinya pelecehan, bully, dan bentuk-bentuk perbuatan tidak menyenangkan lainnya terhadap mereka, begitu. Nah, ini perlu kita highlight bersama, bahwa sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, kita diharapkan untuk menghindari tindakan-tindakan seperti ini, karena ini akan berdampak negatif pada anak dengan disabilitas intelektual. Lanjut. Nah, bagaimana kita mencoba mengintegrasi, karena ini hal penting yang ingin saya highlight sebagai orang di otoritas pendidikan. Ada beberapa kelompok yang menyebutkan lebih baik pendidikan kesehatan reproduksi itu jadi salah satu mata pelajaran. Tapi kami berprinsip bahwa akan lebih baik bukan menjadi salah satu mata pelajaran, tapi itu diintegrasikan ke dalam mata-mata pelajaran yang sangat memungkinkan pendidikan kesehatan reproduksi itu masuk. Contohnya misalnya kepada mata pelajaran biologi, IPA, gitu, matematika, kemudian IPS, kemudian bahasa Indonesia, dan mata pelajaran lain yang sifatnya buatan lokal yang bisa memberikan kesempatan kepada guru untuk menyampaikan materi secara komprehensif dan bisa diterima. Lanjut, Mbak. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengintegrasikan PKRS itu ke dalam mata pelajaran? Nah, pertama-tama guru perlu mengidentifikasi mata pelajaran yang memberikan peluang untuk PKRS ini diintegrasikan. Yang kedua adalah memilih kompetensi inti dan kompetensi dasar yang cocok dengan setiap topik PKRS yang akan diintegrasikan, indikator pencapaian kompetensi khusus terkait PKRS, dan merumuskan dalam materi pembelajaran yang akan disajikan. Jadi perlu ada perumusan kompetensi indikator pencapaian kompetensi yang terkait dengan existing KIKD yang sudah ada di setiap mata pelajaran. Yang terakhir adalah memilih strategi, metode, teknik yang cocok menyampaikan materi PKRS kepada peserta didik remaja dengan intelektual disabilitas. Lanjut, Mbak. Oke, nah, saya pikir yang ini bisa dilewati saja ya, karena pada prinsipnya setelah kita mampu mengintegrasikan, kemudian yang harus kita pikirkan adalah media apa yang harus kita gunakan supaya proses pembelajaran itu mudah dipahami oleh peserta didik, kemudian memberikan manfaat kepada peserta didik, dan peserta didik juga menyadari konsekuensi dari
perkembangan seksualitas terkait dengan bagaimana kita mengajari mereka dengan pendidikan reproduksi yang benar. Nah, selanjutnya, nah ini beberapa tips bagaimana kita bisa kemudian mengintegrasikan PKRS. Nah, konsepnya misalnya di Kespro itu ada konsep laki-laki dan perempuan, itu terkait dengan gender. Maka kita pilih nih mata pelajaran apa yang cocok untuk materi itu disampaikan. Nah, itu saya sudah coba gambarkan itu di IPA, dan kita lihat KD-nya KD berapa. Kemudian dari KD itu uraian. Nah, di IPK itulah kita bisa memainkan informasi terkait Kespro yang terintegrasi dengan mata pelajarannya. Kemudian relasi juga ada di IPA, pubertas umum ini contoh saja, mungkin saja ada di materi lain. Nah, ini yang kemudian harus kita identifikasi antara guru, kemudian kepala sekolah bersama-sama melakukan workshop dan mencoba mengintegrasikan hal tersebut. Lanjut, Pak. Ini contoh-contoh yang lain, termasuk di dalamnya adalah metode apa yang bisa kita pakai, kemudian media apa yang bisa kita gunakan. Nah, yang menarik begini, ketika bicara media, kadang-kala kita berhadapan dengan persoalan tabu. Namun, dalam proses membelajarkan anak-anak dengan disabilitas intelektual, prinsip media yang konkret itu harus menjadi pegangan. Nah, oleh sebab itu, maka media yang kita pakai adalah media yang berbentuk replika, tanpa harus kemudian berdampak hal lain. Nah, kemudian untuk tahapan pembelajarannya ini ada siklusnya tuh, ada dimulai dengan orientasi, pemaparan demonstrasi, kemudian ada pelatihan instruktur dan seterusnya. Lanjut, Mbak. Nah, paling tidak ini yang bisa kita highlight di komponen apa, di mata pelajaran apa, kemudian pendidikan kesehatan reproduksi itu bisa diintegrasikan. Saya lihat di hampir semua mata pelajaran kelompok A, itu kita bisa mengintegrasikannya. Kemudian di kelompok B, dikhususkan pada pendidikan jasmani olahraga, tapi tidak menutup kemungkinan kemudian seni budaya pun masuk. Artinya kita bisa memanfaatkan potensi-potensi lokal daerah yang bisa kita gunakan untuk melakukan integrasi. Lanjut, Mbak. Dilanjut saja, karena ini semua kan sebenarnya struktur kurikulum yang memberikan kesempatan kepada kita untuk memasukkan komponen itu. Nah, lanjut terus saja. Ini sudah. Lanjut. Masih ada di situ. Lanjut. Terus. Nah, ini yang hal penting yang kembali, Mbak, kembali ke yang tadi. Nah, tugas kita adalah menyusun RPP. Yang RPP itu kemudian diawali dengan adanya kerangka dasar kurikulum. Nah, di situ ada silabus yang mencoba. Oh, mohon maaf, ini sudah masuk ke pola pelatihannya. Lanjut. Sorry. Lanjut. Nah, ini sebentar, kembali ke semula, Pak. Saya ingin menyampaikan yang ini. Ya, ketika kita mencoba melakukan sharing misalnya dengan teman-teman guru, dengan orang tua, maka kita sama-sama mengidentifikasi kira-kira pencapaian kompetensi apa yang paling memungkinkan kita memasukkan isu kesehatan reproduksi itu ke dalam KI dan KD. Apa itu KI? Nah, KI itu adalah kompetensi inti. Dalam kurikulum 2013 yang kita gunakan saat ini, KI itu merupakan kompetensi yang menjadi tanggung jawab pusat. Artinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan KD adalah kompetensi yang menjadi peluang dari kita untuk mengembangkan materi pembelajaran yang cocok dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Bicara Kespro berarti kita harus mencari kira-kira
di di KD mana kita bisa kemudian memasukkan komponen itu. Jadi apa itu KIKD itu sudah ada ininya apa namanya definisinya. Kita lanjut, Mbak. Nah ini gambaran apa namanya RPP-nya. Lanjut terus. Saya hanya ingin menggambarkan satu hal penting lagi. Bicara kesehatan reproduksi itu berbicara sensitivitas yang akan terkait dengan budaya, norma, dan juga terkait dengan religiulitas dari seseorang. Oleh sebab itu, maka kita harus benar-benar melakukan dalam proses pengintegrasian itu. Dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kami sudah mencoba melakukan proses ini dengan tidak menafikan atau tanpa menafikan norma, kemudian nilai yang berlaku pada masyarakat Jawa Barat. Nah ini yang harus kita lakukan. Sehingga ketika kita bicara seksualitas, misalnya pada anak, maka beberapa hal yang sifatnya tabu, itu kita redusir menjadi hal yang sifatnya dibutuhkan untuk dilakukan. Saya pikir itulah secara umum yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi untuk pemaparannya. Untuk Pak Budi tadi menarik banget, yang saya tangkap adalah memang yang harus ditekankan itu dalam pendidikan seksualitas untuk anak disabilitas intelektual adalah lebih ke memang harus menggunakan bahasa yang seramah mungkin ya Pak, dan tidak berbelit-belit. Karena kadang juga sebagai pengajar gitu ya, atau bahkan orang awam pun kita sering sekali menggunakan bahasa yang sesuai semengerti kita gitu, padahal harusnya disesuaikan. Dan juga menggunakan, harus sangat memperhatikan media yang bisa digunakan secara konkret dan tentunya bisa dimengerti ya Pak. Dan yang paling penting terkait kebijakan dan program supaya dia lebih sustain juga dan mendorong semua pihak untuk bisa lancar koordinasi, kolaborasi, dan berkomitmen. Tentunya memang masuk ke kurikulum ya Pak, agar semua sekolah bisa memberikan pendidikan seksualitas ini. Terima kasih banyak Pak Budi. Oh iya teman-teman, sebelum lanjut ke pembicara sebelumnya, saya mau infokan kalau fitur chat karena ada masalah teknis tadi sudah di-disable. Mungkin teman-teman bisa simpan pertanyaannya dulu. Nanti ketika sesi tanya jawab bisa pencet raise hand, lalu saya akan memilih siapa yang kiranya ada berkesempatan untuk bertanya. Oke, sekarang mungkin langsung aja Lucky, teman saya yang paling muda di sini, mungkin bisa memaparkan berbagi pengalaman bagaimana pengalaman Lucky dan teman-teman PKB Jawa Tengah dalam mendampingi Bu Ita dan mungkin teman-teman guru lainnya untuk dalam peningkatan kapasitas guru untuk memberikan pendidikan seksualitas. Silakan Lucky. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Lucky dari PKB Jawa Tengah yang merupakan salah satu staf program juga. Selamat sore semuanya. Mohon izin untuk sekedar sharing atau berbagi pengalaman kami terkait dengan pelaksanaan implementasi program pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas bagi remaja dengan disabilitas intelektual yang ada di Kota Semarang. Itu. Oke, next. Jadi program ini bermula pada tahun 2018, tentunya diinisiasi oleh Rutgers WPF Indonesia yang telah bekerjasama dengan Kemendikbud dan juga Kemenkes untuk penyusunan modul PKRS bagi teman-teman disabilitas intelektual. Kemudian kami PKB Jawa Tengah selaku mitra Rutgers ditunjuk sebagai salah satu lembaga yang mengimplementasi di wilayah Kota Semarang.
pada saat itu kami langsung berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yang mana tujuannya untuk meminta izin dan juga dukungan dari pihak Dinas Pendidikan, karena memang di sanalah yang sebagai pemangku kebijakan di wilayah Semarang. Kemudian dari hasil koordinasi tersebut muncul 2 sekolah rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yaitu ada SLB Negeri Semarang dan juga SLB Negeri Ungaran. Kemudian setelah mendapat izin dan dukungan dari Dinas Pendidikan, kami beserta Rutjes, kemudian juga ada perwakilan juga dari Kemendikbud, itu melakukan asesmen awal di 2 sekolah tersebut untuk melihat kebutuhan remaja dengan disabilitas intelektual itu kira-kira apa yang mereka butuhkan dalam mencari informasi terkait kesehatan produksi dan seksualitas. Bentuknya ada wawancara juga, dan FGD, wawancara sendiri dilakukan kepada beberapa remaja yang disabilitas intelektual. Kemudian juga FGD itu diikuti oleh beberapa pihak, perwakilan dari sekolah, ada kepala sekolah, kemudian komite sekolah, perwakilan guru, dan juga beberapa perwakilan orang tua. Kemudian dari hasil tersebut sebagai bahan acuan untuk penyusunan modul yang disusun oleh Rutjes, Kemendikbud, dan Kemenkes di Jakarta, seperti itu. Nah, ada beberapa kegiatan juga yang sudah kami laksanakan dengan melibatkan guru dan juga orang tua. Pada proses pelibatan guru, kami melakukan workshop atau pelatihan modul, baik secara nasional maupun secara lokal. Secara nasional tentunya bebarengan dengan wilayah lain yang sama-sama mengimplementasikan program ini, ada DKI Jakarta, kemudian Denpasar, dan beberapa wilayah lain yang waktu itu juga ikut dalam proses kegiatan. Pada proses kegiatan pelatihan secara nasional, fokus ke pembedahan modul, kemudian mencari masukan dari guru-guru yang ikut untuk perbaikan modul ke depannya, seperti itu. Sedangkan di tingkat lokal atau di Kota Semarang, kami juga sudah melaksanakan pelatihan yang mana diikuti oleh 2 sekolah, masing-masing sekolah perwakilan 5 orang guru, seperti itu. Kemudian pada kegiatan tersebut fokusnya adalah pembedahan modul, kemudian mempraktikkan atau micro teaching, kemudian juga di akhir sesi ada rencana penyusunan rencana pembelajaran RPP gitu untuk intervensi di masing-masing sekolah. Selain itu, kami juga melibatkan orang tua, yang mana sebenarnya dari Rutjes dan Dinas Kementerian Kemendikbud dan Kemenkes dalam penyusunan modul ini bukan hanya diperuntukkan untuk guru saja, tetapi juga diperuntukkan untuk orang tua. Harapannya adalah pemberian modul atau pendidikan seks ini ke remaja-remaja dengan disabilitas intelektual bisa secara komprehensif. Jadi remaja DI tidak hanya mendapatkan modul di sekolah, tetapi juga bisa mendapatkan pendidikan seks oleh orang tuanya di rumah masing-masing, seperti itu. Kegiatan itu juga dilakukan banyak 2 kali secara nasional, dan di Semarang juga dilaksanakan. Kegiatan selanjutnya ada uji coba modul dan pertemuan koordinasi stakeholder di tingkat Kota Semarang. Jadi kegiatan ini berlangsung selama 2 hari. Hari pertama ada uji coba modul, kebetulan tempatnya di SLB Negeri Ungaran. Waktu itu salah satu guru yang sudah ikut pelatihan, beliau mempraktikkan atau micro teaching kepada remaja-remaja disabilitas intelektual, yang disaksikan oleh beberapa orang tua, komite, dan juga perwakilan dari Rutjes dan Kemendikbud juga, seperti itu. Di akhir sesinya, akhirnya kita juga melakukan evaluasi kira-kira apa yang perlu ditingkatkan dalam segi konten maupun dalam penyampaian materi, seperti itu. Kemudian di hari kedua ada pertemuan koordinasi stakeholder di tingkat Kota Semarang. Ini dilaksanakan di SLB Negeri Semarang yang diikuti dari perwakilan Kemendikbud, Direktorat PKLK, Direktorat PTA, dan
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan beberapa lembaga lain yang terkait dalam proses pelaksanaan implementasi PKRS di Kota Semarang. Nah, kegiatan terakhir yang kami laksanakan, ini beberapa waktu lalu baru kami laksanakan, beberapa bulan yang lalu lah, bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring dan evaluasi. Bentuknya adalah kunjungan di masing-masing sekolah, di 2 sekolah, di SLB Negeri Ungaran dan di SLB Negeri Semarang. Di situ kami melihat bagaimana proses guru menyampaikan modul tersebut kepada siswa-siswi remaja dengan kebutuhan DI seperti itu. Kebetulan di SLB Negeri Semarang waktu itu kami masuk ke kelasnya Bu Ita yang menjadi salah satu narasumber juga pada sore hari ini. Beliau waktu itu menyampaikan terkait dengan konsep laki-laki dan perempuan seperti itu. Nah, juga disaksikan oleh beberapa orang tua sehingga kami waktu itu akhirnya jadi tahu bahwa sangatlah tidak mudah ketika guru menyampaikan materi, apalagi materi tentang seksualitas kepada teman-teman disabilitas intelektual. Next. Oke, tentunya dalam proses pelaksanaan implementasi program PKRS bagi teman-teman DI ini sangat banyak tantangan gitu ya, baik dari internal maupun eksternal. Dari segi internal, kami sangat menyadari betul bahwa program PKRS ini belum bisa maksimal karena mengingat program PKRS Remaja DI itu cenderung lebih baru dibandingkan PKRS remaja pada umumnya, sekolah umum seperti itu. Nah, sehingga dengan SDM yang terbatas, kami belum bisa fokus untuk melaksanakan program PKRS remaja di disabilitas intelektual ini. Kemudian yang tak kalah penting, komitmen bersama tentunya juga menjadi tantangan baik dari stakeholder, sekolah, maupun orang tua seperti itu. Nah, kami hal menarik lain juga menemukan di salah satu sekolah kami di SLB Negeri Ungaran yang memang jumlah gurunya sangat-sangat terbatas begitu. Beberapa guru juga sudah senior, bahkan guru yang kami latih, guru yang ikut pelatihan waktu itu ada 2 guru yang tahun ini dan tahun depan akan pensiun seperti itu. Jadi memang jumlahnya sangat terbatas. Sehingga kami perlu memikirkan untuk sustainability atau keberlanjutan program ini ke depan dengan melibatkan guru-guru yang mungkin baru seperti itu. Kemudian dukungan dari semua pihak, terutamanya orang tua, ini juga sangat penting karena pada saat pelatihan ada salah satu guru yang menceritakan bahwa pengalamannya di sekolah seperti itu. Guru tersebut, beliau kebetulan mengajar di kelas yang kategori cukup berat, DI yang cukup berat, sehingga beliau menceritakan bahwa untuk mengajarkan sesuatu kepada anak siswanya itu butuh kesabaran, keuletan, dan juga hal yang paling penting adalah konsistensi seperti itu. Misalnya ketika mengajarkan buang air kecil harus di toilet laki-laki, misalkan yang diajarkan laki-laki. Itu beliau mengulang terus-menerus dan setiap hari beliau ajarin itu terus-menerus seperti itu. Karena memang memori yang ditangkap itu harus diulang seperti itu, kata beliau. Nah, yang menjadi tantangan adalah beliau menyampaikan sayangnya hal tersebut tidak juga dilakukan di rumah masing-masing oleh orang tuanya seperti itu. Jadi ada beberapa orang tua yang belum sadar bahwa anaknya juga butuh pendidikan seks dari orang tuanya. Jadi beliau sangat menyayangkan ketika anaknya di sekolah sudah diajari secara maksimal, tetapi di rumah tidak diajari. Jadi tidak maksimal hasilnya seperti itu. Itu yang kami temukan di lapangan. Oke, next. Nah, di sisi lain tentunya ada banyak hal yang menarik yang kami jumpai selaku mitra pelaksana program ini, baik dari orang tua maupun guru seperti itu. Misalnya mendapatkan insight dari guru atau orang tua terkait dengan permasalahan yang terjadi di remaja dengan disabilitas intelektual.
beberapa orang tua juga cerita beliau menemukan kasus-kasus yang cenderung parah, lumayan parah bisa dibilang dibandingkan dengan remaja pada umumnya atau remaja yang non-DI seperti itu. Kasusnya terkait dengan pelecehan seksual atau hal-hal yang terkait dengan seksual yang lain seperti itu. Dan hal lain yang menarik juga, beruntungnya kami bertemu dengan guru-guru yang luar biasa. Bukan karena hari ini ada Bu Ita, tapi saya menyampaikan apa yang ada di realita bahwa Bu Ita ini adalah salah satu guru yang sangat luar biasa bagi kami karena beliau berinisiatif membuat modul panduan untuk dirinya sendiri untuk menyampaikan kepada anak-anaknya gitu. Kemudian selain itu juga beliau membuat media, poster, dan juga ada satu waktu yang beliau berdiskusi dengan kami ingin membeli suatu media dengan uang pribadinya seperti itu demi menyampaikan materi ini kepada siswa-siswinya gitu. Itu menurut kami juga hal yang sangat luar biasa. Kemudian kepala sekolah yang mendukung ini terjadi di salah satu sekolah lainnya juga, SLB Negeri Ungaran, bahwa kepala sekolahnya sangat semangat untuk melaksanakan program ini. Bahkan beliau sempat punya niat untuk melakukan pelatihan atau mengadakan workshop seperti yang kemarin untuk semua guru yang ada di SLB Negeri Ungaran dengan biaya sekolah seperti itu. Tetapi memang sampai sekarang belum terlaksana karena belum menemukan waktu yang tepat seperti itu. Kemudian yang terakhir, nilai positif tentang seksualitas ini juga kami temukan pada saat beberapa kegiatan workshop dan pelatihan itu, bahwa orang tua ternyata baru menyadari anaknya ketika mengalami disabilitas intelektual, mungkin hanya berbeda intelektualnya saja, intelijennya saja, tapi secara libido, secara kesehatan reproduksi, secara reproduksi itu mereka sama dengan remaja yang non-DI seperti itu. Jadi permasalahan atau kebutuhan-kebutuhan dari remaja DI ini juga sama dengan remaja-remaja yang lain. Sebagai contoh, akhirnya orang tua bisa menyikapi ketika anaknya mulai mempunyai dorongan seksual. Kemudian ketika anaknya juga mulai tertarik dengan orang lain seperti itu. Nah, awalnya mungkin orang tua sangat-sangat menutup mata itu gitu. Maksudnya mana mungkin anak saya bisa kayak gitu. Tapi setelah adanya workshop itu orang tua jadi sadar dan tahu bagaimana menyikapinya seperti itu. Nah, yang paling terakhir itu juga beberapa orang tua menyampaikan sebenarnya mereka sangat ingin untuk memberikan pendidikan seks atau kesehatan reproduksi itu kepada anak-anaknya. Tetapi mereka tidak mampu atau tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana metodenya untuk mengajarkan kepada anak-anaknya seperti itu. Itu yang hal yang sangat menarik yang kami temui selama ini gitu. Mungkin itu saja moderator yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Lucky untuk pemaparannya. Tadi beberapa hal yang bisa saya ambil itu, jadi memang dari awal prosesnya juga harus komprehensif ya, bukan hanya sekedar pemberian materi ketika proses pendidikan berlangsung, tapi juga harus melakukan pendekatan ke semua aktor. Dari mulai tadi dinas pendidikan untuk memilih sekolah gitu, lalu sekolah rekomendasi, lalu melakukan pendekatan ke sekolahnya, lalu juga tentunya harus melakukan pendekatan ke orang tua gitu ya, supaya proses ini didukung. Dan juga orang tua juga bisa mendukung dan melengkapi proses pendidikan ketika di rumah. Gitu. Dan ini mungkin tertarik, saya agak tertarik tadi dengan yang Lucky bilang, mungkin nyambung juga dengan Pak Budi. Cuma sebelum ke tanya jawab, saya mungkin mau tanya-tanya dulu ke Bu Ita, Pak Budi dan juga Lucky. Bu Ita, mungkin saya mau nanya Bu, tadi
udah sempat ya Ibu cerita soal inovasi Ibu untuk membuat modul memang khusus pengajar gitu ya Bu. Gimana sih cara menyampaikan dengan cara yang bisa dengan mudah diterima oleh teman-teman disabilitas intelektual. Dan juga membuat beberapa prioritas tema ya supaya jadi lebih mudah dan realistis untuk disampaikan gitu. Bu Ita mungkin boleh cerita sedikit Bu tantangan di lapangan dan pengalaman Ibu bagaimana ketika mengajarkan di kelas, lalu tantangannya, dan juga mungkin bisa di-share juga apa sih Bu hal yang paling berkesan gitu, mulai dari mungkin dinamika di kelas atau modifikasi yang juga dilakukan di kelas. Ya, terima kasih Mbak Naura. Kalau bicara tantangan itu banyak sekali ya Mbak. Banyak sekali dari sikap penolakan orang tua di awal yang tidak, aduh kok ini sih untuk ngomongin masalah seks sih, kayaknya ini dia nggak pas, anak saya kan masih ini belum puber, belum tepat untuk diajarkan hal begitu. Di situ saya juga menekankan kita tidak akan memberikan materi yang memang anak itu belum saatnya untuk menerima. Misalnya ketika kita tidak akan menceritakan tentang proses terjadinya pembuahan dan sebagainya, tidak. Kecuali kalau anak itu sudah mulai bertanya, dari mana saya berasal Bu? Nah itu baru kita masuk ke arah sana. Pastinya apa yang ditanyakan anak itu akan menjadi materi. Yang menjadi dasar pembuatan modul saya itu sebenarnya karena berawal dari ketika kita duduk bersama dengan orang tua, begitu banyak masalah yang terjadi, istilahnya mereka mengeluhkan tentang anaknya, dan kemudian saya juga seringkali melihat, jadi tiba-tiba anak itu delosor ya, tengkurap istilahnya. Habis itu mereka tertawa, oh iya ini kayaknya nih anak onani nih. Kemudian suka memegang lengan saya dengan sentuhan gitu. Ini setelah itu dia ada senyum, oh ini berarti dia ada kepuasan tersendiri. Di situ saya mencoba mencari gimana ya caranya saya memberikan hak mereka, memfasilitasi mereka, maksudnya tidak mengkebiri, karena memang kebutuhan biologis itu adalah hak yang memang harus kita berikan. Kita tidak bisa larang, kamu nggak boleh begitu, tidak. Tapi bagaimana penyaluran itu tepat, kemudian apa yang harus saya lakukan, istilahnya ketika saya dihadapkan pada hal seperti itu. Apakah saya, oh jangan begitu, enggak gitu, tidak. Tapi saya harus step by step dan harus rutin. Yang terutama sekali adalah kita harus bisa mengenali diri siswa kita, perubahan-perubahan yang terjadi baik secara fisik maupun psikis, dan kita harus menempatkan diri kita sebagai teman mereka. Jadi kita jangan sampai dikibuli dalam bahasanya, karena mereka jauh lebih pintar ya. Kalau saya bilang anak-anak saya itu jauh lebih pintar daripada saya. Ketika mereka kucing-kucingan untuk pacaran, ketika mereka janjian, ketika mereka ke kamar mandi berdua dan sebagainya, ada bahasa-bahasa yang terkadang tidak dimengerti oleh saya. Jadi di situ saya harus benar-benar merasa bisa masuk ke dalam pola pikir mereka, ke dalam dunia mereka. Bagaimana saya itu bisa menyampaikan tentang pendidikan seks secara
secara gamblang, mudah diterima, mudah menarik dengan pola pikir mereka. Jadi di situ saya juga membutuhkan komunikasi dengan pihak orang tua. Kita buat kesepakatan di awal, kita buat komitmen bareng-bareng. Jadi sudah siapkah dengan hal-hal seperti ini? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, fase ini akan datang. Jadi seperti itu Mbak Naura. Halo? Ya, Ibu, terima kasih Bu Terima kasih. untuk jawabannya. Ya pasti banyak sekali ya Bu tantangannya, tapi mungkin Ibu juga bisa sharing hal yang memang paling berkesan gitu ya Bu selama proses ini. Gimana? Karena Ibu juga tadi cerita memang sudah banyak sekali inovasi-inovasi yang Ibu buat. Ya, prosesnya itu ketika kita belajar mengenali konsep tubuh kita. Konsep tubuh kita, saya mengajarkan pada anak-anak dengan media body mapping ya, istilahnya. Di mana di situ saya anak-anak itu biar tahu bagian-bagiannya gitu ya. Gimana sih istilahnya di situ? Jadi semua materi pelajaran itu bisa masuk. Dari seni budayanya bisa masuk, mereka bisa berkreasi menggambar. Kemudian mata pelajaran IPA itu juga bisa masuk karena mengenali anggota tubuhnya. Karena memang saya menjadikan seks edukasi ini menjadi bagian mata pelajaran yang komprehensif, jadi menjadi muatan terpadu. Jadi ketika mereka menggambar, jadi di black ya istilahnya, ada salah satu anak yang tidur, kemudian mereka menggambar, yuk kita gambar yuk, mana matanya, mana ini, ada yang kurang nggak, ada yang ini. Jadi anak-anak, kenapa kita harus menggambar? Dengan begitu kalian mengenali, oh ini anggota tubuh saya. Ini ada yang berubah nggak ketika kalian kecil? Mungkin ada yang mau bercerita. Jadi di situ memang kalau untuk anak-anak disabilitas intelektual itu kita tidak bisa istilahnya menyerahkan diskusi berjalan sendiri, nggak bisa. Kita harus dipandu. Mereka harus dikasih stimulus untuk menghidupkan suasana. Jadi, oh ya kalian dari gambar itu ada yang kurang nggak, misalnya? Oh ada Bu, nih nah, coba diamati tubuh temannya apa yang kurang. Kemudian ketika saya juga mengenalkan bagian yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh adalah karena di situ saya melihat ada satu siswa yang memang memiliki masalah seksual, di mana dia suka sekali melakukan pelecehan ya kepada temannya. Di sana saya menanamkan itu apa sih yang membuat kamu suka melakukan hal itu. Saya suka menanyakan. Jadi ada siswa saya, ada yang jawaban yang kira-kira juga dia menganggap adalah hal itu bukan merupakan sesuatu yang salah gitu loh. Jadi nggak apa-apa, itu biasa aja Bu. Kemudian yang pihak yang sebagai korban juga nggak apa-apa kok Bu, enak lah. Itu jadi gimana ya? Oh iya enak ya, iya enak Bu, gitu-gitu ya. Ya sudah, oke, kalau enak, kita memang seperti saya katakan tadi Mbak Naura, kita harus benar-benar bisa masuk ke dalam dunianya anak-anak. Bagaimana tantangan saya? Jadi saya membuat bikin modul bagaimana ya kira-kira orang tua pun juga bisa seirama, bisa beriringan bersama saya menerapkan PKRS-nya di rumah. Oh ya, saya juga selalu memberikan paduan kita pembelajaran kita tentang PKRS itu sampai di sini. Saya mohon dibantu ketika di rumah juga melakukan hal yang sama. Jadi karena kami memang 1 bulan sekali kami memang mengadakan
kegiatan parenting bersama orang tua. Jadi sejauh mana progresnya, kemudian anaknya yang dulu gitu keluar dari kamar mandi suka masih pakai anduk, sekarang sudah mulai ini Bu, sudah mulai bisa memakai baju di dalam kamar mandi. Jadi orang tua pun juga harusnya bisa menjadi contoh. Seringkali saya juga tekankan seperti itu karena memang orang tua adalah figur yang lekat di dalam diri anak-anak. Jadi jangan sampai orang tua juga memberikan contoh yang tidak baik. Itu yang seringkali saya juga tekankan. Begitu Mbak Naura. Terima kasih banyak Bu. Jadi memang kalau dari pengalaman Ibu tuh yang paling penting tuh gimana caranya pendidik baik guru maupun orang tua tuh bisa mencoba mengerti ya Bu cara pikir mereka gitu, bisa masuk ke dunia mereka, bisa mencoba berjalan di sepatu mereka gitu ya istilahnya. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari saya untuk Pak Budi, Pak. Tadi dari sharingnya Lucky itu sempat dibilang salah satu tantangannya adalah SDM yang terbatas. Kira-kira kalau dari sisi pemerintah sendiri, bagaimana sih Pak untuk membantu menyelesaikan ya tantangan tentang SDM yang terbatas ini, apalagi memang isu ini nih masih belum diprioritaskan gitu, dan juga memang masih tabu lah untuk didiskusikan di Indonesia. Ya, oke, terima kasih ya. Sebenarnya kalau dari sisi tantangan itu kita dihadapkan dengan persoalan pemahaman ya. Jadi kadang-kala pemahaman seperti ya, yang keliru itu yang kemudian berakhir stigma. Tapi pada prinsipnya kami mencoba dan berusaha untuk hal-hal seperti itu bisa diminimalisir, dan kita lakukan beberapa tahapan. Kita convince komponen-komponen yang ada di sekolah, komponen orang tua, supaya hal-hal yang seperti ini kan sebenarnya inilah persoalan cash pro ini masih dianggap sebagai persoalan tabu, dan begitu untuk disampaikan pada anak-anak usia tertentu. Oleh sebab itu kemarin kami coba komunikasi dengan UPI, kemudian dengan Rutgers, dan bersama Dinas Pendidikan untuk bagaimana kita mencoba mencari semacam studi khusus untuk bukan lagi menemukan persoalan-persoalan stigma, tapi menyelesaikan solusi-solusi persoalan-persoalan seperti itu. Karena bagaimanapun cash pro ini penting bagi anak-anak, terutama spesialisasinya itu untuk anak-anak yang terkategori dengan disabilitas intelektual. Karena mereka mungkin merasa bahwa apa yang terjadi pada mereka bukan sesuatu yang membahayakan, tapi sesuatu yang justru menyenangkan bagi mereka, dan inilah yang harus kita atasi sebetulnya. Barangkali secara umum begitu ya Mbak Naura. Ya, terima kasih banyak Pak Budi. Oh iya, untuk sekarang akan dibuka sesi pertanyaan. Untuk teman-teman, bagi yang mau bertanya ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan chat. Chat akan dikirim secara private ke host. Lalu cara yang kedua adalah melalui raise hand, lalu nanti saya akan memilih pertanyaan. Mbak Naura, tambahan sedikit. Ya, Pak. Oh iya, gimana Pak? Bahwa kolaborasi yang akan dibangun antara UPI, Dinas Pendidikan, dan Rutgers itu merupakan kolaborasi fungsional. Artinya bahwa ada beberapa komponen yang nanti akan masuk ke dalam base teori di perguruan tinggi. Ada yang akan masuk ke dalam policy makers gitu ya. Jadi pengembangan kebijakan, policy builder. Jadi masuk ke dalam proses kebijakan. Ada juga yang masuk di hal-hal yang sifatnya praktikal, yang kemudian itu terkombinasi dalam satu arah aktivitas yang mampu menyampaikan konsep pendidikan cash pro ini secara lebih komprehensif dan mudah diterima oleh berbagai kalangan. Karena
itu dilakukan dengan basic analisis yang cukup kuat dan mendalam. Saya pikir itu. Terima kasih tambahannya ya. Terima kasih ya Pak. Oke, tadi sebelum sesi sebenarnya udah ada pertanyaan dari Adi Shankara tadi. Mungkin ini untuk ketiga narasumber kali ya, karena memang nggak disebutkan kepada siapanya, tentang bagaimana dampak internet atau gadget terhadap pendidikan seksualitas untuk disabilitas intelektual dan bagaimana menyiasatinya. Boleh mungkin siapa mau duluan, Bu Ita dulu atau Pak Budi dulu atau mungkin Lucky? Boleh kalau saya duluan. Ya, Pak Budi. Ya. Jadi oke lah. Di Mbak Ita nanti yang lebih komprehensif membahas bagaimana situasi lapangan. Tapi paling tidak kami yang berada di birokrasi paham betul bahwa ketika akses negatif itu cepat sampai kepada anak dengan disabilitas intelektual tanpa ada saringan, tanpa ada pendamping orang tua atau yang mampu menjelaskan itu secara jelas, komprehensif, benar, dan tidak berekses negatif, maka kemungkinan eksesnya juga akan menjadi ekses negatifnya akan menurun begitu. Tapi ketika itu terjadi tanpa ada pendampingan yang cukup baik dari guru, orang tua, dan tidak kemudian dibangun sebuah policy yang baik, maka dampaknya juga akan cukup luas. Karena ini tidak akan selesai 1 hari, 2 hari, atau 1 minggu, 2 minggu. Ini akan berkepanjangan, dan ketika dampak ini terus berkepanjangan, maka anak ini, karena daya nalarnya memang menjadi challenging bagi kita, akan menganggap hal seperti itu adalah hal yang wajar. Padahal sebenarnya hal seperti itu mestinya diantisipasi betul, karena kan kalau saya mencoba menggali kembali apa yang kami tulis di dalam modul Cashpro, jadi alat reproduksi mereka itu lebih cepat matang dibandingkan dengan anak-anak yang lain, dan ini dampaknya luar biasa. Nah, ada cerita yang menarik sebetulnya di saat kami melakukan studi ke lapangan, ada anak-anak yang memang malah ketika diperkosa 1 kali, malah kemudian menagih untuk yang kedua kali, ketiga kali. Karena mereka tidak memahami bahwa mereka itu mengalami pelecehan seksual begitu. Bahkan seksual harassment yang mereka sadari adalah sesuatu yang membuat mereka nyaman, tenang, dan titik-titik begitu. Saya pikir itu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi, Bu Ita, atau Lucky mungkin mau menambahkan? Satu lagi aja sebelum ke Bu Lucy ya. Bu Ita, iya gimana Pak? Iya, satu lagi, kita dihadapkan pada persoalan yang cukup krusial pada saat pemerintah menerapkan pendidikan yang lebih inklusif, yang tidak memandang kelemahan, kekurangan orang, tapi mereka diterima dalam setting yang sama. Kami sebenarnya sudah lama bekerja sama dengan Ibu Amala Rahmah ya dari Rutgers. Kebetulan beliau kan punya kapasitas dan kompetensi di dalam pengembangan pendidikan inklusif bersama-sama waktu itu ketika yang bersangkut beliau berada di Save the Children. Kami sama-sama di situ mengembangkan program ini, dan kami tambah kesadaran tentang persoalan Cashpro ini ketika beliau itu pindah menjadi salah satu staf ahli di Rutgers gitu ya. Nah ini satu nilai poin yang penting, karena inklusif kelihatannya sudah menjadi national policy, bahkan international policy. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerima. Dan bagaimana kemudian kita menyiapkan perangkat-perangkat itu supaya bisa lebih ramah, lebih baik, dan terhindar dari persoalan-persoalan pelecehan dan sebagainya.
Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi untuk tambahannya. Bu Ita mungkin mau menambahkan, Bu? Ya, terima kasih Mbak Naura. Tadi bicara masalah gadget ya, terima kasih Pak Budi. Pada intinya sama seperti yang Pak Budi sampaikan. Penggunaan gadget itu kita harus lebih maksimal dalam pendampingan kepada anak ya. Baik saya sebagai guru maupun orang tua di rumah. Karena yang jelas anak-anak saya, siswa kami, dalam hal ini jauh lebih pintar, lebih pandai, lebih lihai ketika mereka mengoperasionalkan gadget. Sementara gurunya masih nunak-nunuk ya, masih ini gimana sih ya. Nah, terutama anak-anak autis tuh luar biasa, pintar sekali kalau bicara masalah gadget gitu, mengoperasionalkan. Nah, di situ seringkali orang tua juga tidak memberikan, tidak kontrol, dalam artinya saya tidak kontrol. Dia memang memberikan batasan, saya seringkali meminta tolong dibatasi pemakaian gadget mungkin hanya 1 jam dalam sehari atau 30 menit. Tapi dalam pelaksanaannya hanya diberikan begitu saja tanpa apa sih yang anak-anak cari itu dengan menggunakan gadgetnya. Kemudian apa sih yang membuat mereka begitu asik sampai dengan gadgetnya sampai tidak peduli dengan lingkungannya. Ya itu yang seringkali kami juga harus ingatkan, harus selalu bersama-sama untuk kontrol, dalam artian jangan sampai hanya sekedar diberikan aja dengan waktu, dengan durasi waktu, tapi juga harus orang tua tuh juga harus familiar bagaimana sih anak-anak itu bisa berselancar ke sana kemari, tapi orang tua ataupun guru juga nggak paham apa sih yang mereka cari, kemana sih mereka berselancar. Lah itu yang memang saat ini memang masih menjadi PR bersama istilahnya, karena itu kayak apa sih, seperti maju kena mundur kena. Kita tidak memberikan itu salah, diberikan pun juga kalau tidak ada pengawasan akan menjadi bumerang sendiri gitu loh. Karena dengan adanya internet pun pada saat seperti ini otomatis sangat bermanfaat ketika anak-anak bisa mengerjakan ujian lewat Google Chrome, kemudian mereka bisa mengerjakan mencari, oh iya itu bisa menyalahkan saya juga, itu ibu jawabannya itu salah, harusnya begini. Nah, jadi sekali lagi seperti yang Pak Budi katakan, ada di sini pentingnya adalah pendampingan dari kita, baik guru maupun orang tua ataupun orang-orang terdekat, orang-orang di lingkungannya terhadap penggunaan gadget. Begitu Mbak Naura. Ya Ibu Ita, terima kasih untuk tambahannya. Dari Lucky ada yang mau ditambahkan, Lu? Mungkin kita bisa lanjut dulu kali ya. Nanti mungkin Lucky kalau misalnya udah bisa berbicara, nggak ada gangguan, mungkin bisa menambahkan. Iya, Naura. Tapi nggak bisa di-unmute. Ya. Oh, ya. Jadi saya mencoba menjawab berdasarkan juga pengalaman bercerita dengan beberapa orang tua. Jadi pada saat itu ada salah satu orang tua yang menceritakan keadaan anaknya seperti itu. Kebetulan anaknya mengalami DI tetapi dengan kategori ringan. Dia sangat lihai dengan menggunakan gadget seperti itu. Nah, suatu ketika password HP-nya itu benar-benar tidak bisa dibuka sama orang tuanya gitu. Jadi akses gambarnya di galerinya di lock, kemudian juga pesannya juga di lock gitu. Ternyata setelah dipaksa diteliti ternyata si anak tersebut sering mendapatkan video porno seperti itu dari kiriman dari
teman-temannya seperti itu. Nah, dari situlah akhirnya orang tua tersebut yang bercerita kepada kami sangat-sangat terpukul, kemudian mencoba menjelaskan sebisa mungkin kepada anaknya bahwa hal tersebut tidaklah baik seperti itu. Karena memang ketika dikonfirmasi ke anaknya bilang, saya tidak tahu, Mak, saya cuman dikirimi sama teman-teman kayak gitu. Jadi memang ketidaktahuan itu ya, tadi Pak Budi menyampaikan juga daya penalarannya yang masih mungkin kurang, jadi menganggap hal tersebut tidak tahu itu hal buruk atau hal baik seperti itu. Nah, akhirnya solusinya adalah benar tadi juga disampaikan oleh Bu Ita bahwa pendampingan yang cukup harus intens seperti itu. Jadi ketika dikasih gadget pun tidak boleh di lock, bahwa maksudnya orang tuanya juga harus tahu kode-kodenya seperti itu, dan juga lingkaran pertemanannya juga harus diketahui sama orang tua tersebut kayak gitu. Itu sih, semoga bisa menjawab. Ya, oke, terima kasih Lucky untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan menarik lagi dari Alfi. Bagaimana pendapat dan solusi dari para narsum, atau mungkin bisa sharing pengalamannya juga tentang PKRS bagi difabel intelektual dari orang terdekat di sekitar mereka. Sementara menurut data Komnas Perempuan, mayoritas pelaku kekerasan terhadap difabel adalah orang terdekat. Oke. Boleh saya tetap duluan, Mbak? Pak Budi, ya. Boleh, silakan Pak Budi. Ya, enak kalau duluan itu kan bagian keduanya diam. Jadi memang yang jadi persoalan terbesar itu adalah predator sekitar lingkungannya. Dan itu terjadi di beberapa kasus. Nah, saya tidak ingin terlalu banyak menyalahkan pada orang yang bersangkutan, tapi mungkin juga ini karena terkait dengan persoalan tingkat pendidikan dan tingkat pemahaman dia. Karena kalau misalnya tingkat pendidikannya tinggi, hal seperti itu tidak terjadi begitu. Malah kebanyakan pada orang tua yang tingkat pendidikannya kurang baik, ya. Saya tidak menyebut rendah, tapi kurang baik. Dan itu mengakibatkan pemahaman yang keliru dari apa yang dia lakukan, dan mungkin juga ada persoalan yang terkait dengan emotional state yang tidak bagus gitu. Jadi pengendalian emosinya yang kurang baik dari orang tua terutama, karena dorongan seksualitas itu kan sebenarnya terjadi pada semua orang. Kalau kita menggunakan pendekatan teorinya Sigmund Freud, itu kan ada id, ada ego, dan ada superego. Nah, orang tua yang kurang pendidikan dan pengetahuan biasanya id-nya lebih kuat ketimbang superegonya. Karena si egonya ini kan yang menyeimbangkan mestinya. Nah, hal seperti inilah yang kemudian berdampak pada tidak terkendalinya orang tua untuk melakukan tindakan-tindakan pelecehan bahkan kepada orang-orang terdekatnya. Dan hal ini kan sebenarnya sangat tergantung pada bagaimana kemudian peran pemerintah ini untuk bisa, dan peran komponen lain ya dari masyarakat lain untuk bisa mencegah terjadinya hal-hal seperti ini. Karena terkadang desakan dan dorongan itu terjadi karena pengendalian diri, pengetahuannya yang memang sangat rendah. Nah, oleh sebab itu saya lebih cenderung bahwa cash pro ini penting sekali untuk bisa diajarkan PKRS ini kepada para orang tua, yang khususnya bagi orang tua yang anak-anaknya itu dalam posisi yang sulit menghindar, sulit berteriak karena keterbelakangan atau keterbatasan nalarnya ketika perilaku itu terjadi pada dia. Dia tidak paham bahwa apa misalnya meraba-raba, mengelus-ngelus itu adalah tindakan-tindakan yang sudah keluar dari norma-norma tertentu. Nah, hal seperti inilah yang kelihatannya mesti ada proses pendampingan. Saya senang ini Rutgers ini sudah mengembangkan, waktu itu saya dengan Mbak Amala gitu ya, mengembangkan dua modul. Satu modul untuk gurunya
dan satu lagi modul untuk orang tua. Dan ini saya pikir hal yang sangat bagus, bagaimana kemudian ini dimanfaatkan untuk bisa masuk ke wilayah-wilayah yang kebanyakan keluarga di daerah itu tingkat pendidikannya tidak sama dengan orang-orang di tempat lain. Barangkali ini yang perlu kita lakukan. Saya pikir itu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Bu Rita, Pak Luki mungkin mau menambahkan? Terima kasih Mbak Naura, Pak Budi, tentang gambarannya bagaimana kita seringkali bahwa anak-anak kita menjadi korban pelecehan seksual dari orang-orang yang terdekat, dari orang-orang yang mereka kenal. Dan mereka seringkali menganggap itu adalah bukan sebagai suatu bentuk pelecehan. Ya, sebagai bentuk pelecehan, tapi justru mereka menikmati. Maka di sini pentingnya komunikasi, kedekatan. Dalam hal ini adalah orang tua. Orang tua ketika ada yang berubah pada diri anak, seringkali saya menekankan, jangan sampai kita lalai, abai terhadap hal sekecil apapun terhadap putra-putri kita. Memang yang diperhatikan hanya anak itu saja, bukan ada anak yang lain. Tidak seperti itu solusinya. Tapi kan kita pasti tahu ketika anak itu yang semula istilahnya riang, yang semula banyak bicara, tiba-tiba diam, kemudian bisa jadi mungkin tiba-tiba pipisnya mungkin sakit atau bagaimana lah. Itu hal-hal yang kecil, saya selalu tekankan. Hal sekecil apapun perubahan pada diri putra-putri kita harus amati, kita harus cermati. Diajak dan dibiasakan anak itu untuk mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan apa yang dirasakan. Apakah itu rasa sakit, ataukah itu rasa senang, ataukah rasa itu gembira, ataukah itu rasa marah. Jadi dari situ kita tahu. Kemudian ada beberapa hal yang bisa kita mungkin lakukan. Yang pertama, ketika kita sudah tahu istilahnya, oh ada yang berubah nih, apa yang terjadi? Kamu kenapa bisa? Saya mungkin ketika tiba-tiba pulang sekolah kok tidak mau makan. Kenapa kok tidak mau makan? Sudah kenyang. Oh iya, sudah kenyang. Beli apa di sekolah? Bisa ada seperti itu. Enggak, tadi dikasih orang. Karena mereka cenderung akan bercerita. Nah, jadi pancingan-pancingan yang sifatnya sederhana. Dikasih orang siapa, kemudian apa dan bagaimana, terus kita harus selalu untuk masuk, untuk selalu bertanya, untuk selalu mengenali kok biasanya makan, kok tiba-tiba tidak. Kemudian itu hal yang bisa kita cermati secara sederhana. Kemudian kita harus waspada sebagai orang yang terdekat. Jangan sampai istilahnya kita tidak peduli gitu terhadap perubahan. Kemudian memang seperti yang dikatakan Pak Budi, anak-anak kita, terutama anak-anak dengan disabilitas intelektual, tidak akan pada saat tertentu dia merasakan itu adalah sebagai suatu bentuk kenikmatan, bukan sebagai bentuk pelecehan. Dan di situ kita memang itulah pentingnya kita mengajarkan bagaimana sih yang dimaksud dengan batasan seksual. Orang tua itu pokoknya ini ya, jadi kalau ini tidak boleh, yang boleh pegang adik aja gitu. Ya, kita pun juga guru harus begitu. Apa karena saya guru terus saya boleh pegang ini nih, kamu kalau pakai baju jangan ketat, payudaranya kelihatan, saya pegang-pegang. Itu pun tidak boleh kita lakukan, tidak boleh. Ya. Hal yang seperti itu yang memang harus bisa menjadikan sejak anak ketika orang lain memegang. Jangan, nggak boleh, aku saja. Biasanya anak autis akan cenderung meniru. Nah, kemudian seperti yang saya katakan bahwa dengan kita istilahnya sebagai orang yang terdekat, cermat, mengamati perubahan sikap,
ataupun fisik pada putra-putri, kita pasti akan bisa mengantisipasi sedini mungkin. Begitu Mbak Naura. Terima kasih. Ibu, terima kasih. Jadi memang penting sekali ya Pak Budi dan Bu Ita tadi bilang kalau memang pendidikan gastro ini juga harus diberikan ke orang tuanya juga. Karena memang tadi contohnya bagus banget sih Bu, anak memang meniru ya apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi kalau dia melihat contoh yang baik, dia bisa bisa ikutin itu juga gitu. Ini ada satu pertanyaan lagi sebelum mungkin sesinya ditutup. Mohon maaf, mungkin pertanyaannya nggak bisa dijawab semua. Nanti mungkin kalau misalnya memang masih ada pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, bisa di-email aja ke Aliansi Satu Visi supaya bisa dijawab oleh narasumber. Satu pertanyaan ini dari Kak Amalina. Di PKRS lebih banyak informasi terkait perubahan fisik. Bagaimana dengan perubahan emosi dan relasi sosial di masa remaja? Ini Pak Budi lagi. Oke, Pak. Ya. Okay. Saya pikir kalau lihat modul yang dikembangkan di Rutgers, itu tidak hanya persoalan perkembangan fisik, tapi sosial emosi juga menjadi highlight di dalam pembahasan. Karena sebenarnya itu nggak bisa dipisahkan, kan psikofisis itu, psikofisis development itu hal yang penting dari perkembangan seorang individu. Jadi sebenarnya pembahasan itu ada, kalau misalnya porsinya belum seimbang, nantilah insya Allah kalau saya diundang lagi review modulnya akan kita coba revisi. Namanya juga buku modul itu tidak bisa satu kali jadi, tapi harus beberapa tahap. Harus ada revisi edisi revisi supaya lebih sempurna. Edisi revisi itu diperoleh dari mana? Dari percakapan yang kita lakukan saat ini. Bagaimanapun juga pengetahuan dan pemahaman kita akan lebih komprehensif, lebih bertambah, lebih luas pada saat ada diskusi seperti ini. Dan itulah yang akan memperkaya dari konten modul apapun ya, tidak hanya di PKRS, termasuk juga modul-modul lain yang dalam proses untuk peningkatan pengembangan dan peningkatan kompetensi peserta didik. Saya pikir itu ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Bu Ita atau Loki mungkin ada yang mau di-share? Ya, aku mungkin ya Nau. Jadi menambahkan dikit, memang yang tadi juga saya sampaikan bahwa cerita dari salah satu guru mengajarkan sesuatu kepada teman-teman disabilitas intelektual ini butuh proses yang cukup lama seperti itu, jadi harus konsisten dan secara terus-menerus. Betul yang disampaikan Pak Budi bahwa di modul sebenarnya sudah ada terkait dengan relasi sosial dan lainnya, tetapi mungkin sebagai awalan lebih fokus kepada fisik dulu gitu. Karena memang kalau di Semarang sendiri itu modul yang disampaikan ini diperuntukkan ke sekolah tingkat pertama atau SMP seperti itulah. Mungkin nanti bisa ketika sudah SMA bisa diajarkan terkait dengan relasi dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang fokus utamanya ke fisik dulu sih kalau di Semarang gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ibu mau sharing? Ya, Mbak. Saya idem aja kali. Ya, kalau bicara masalah emosi, mungkin belum banyak dikupas di modul, bisa jadi iya, karena memang seperti dikatakan Mas Luki yang fisik dulu yang terlihat, karena emosi itu halus gitu, maksudnya perabaannya lebih susah, karena kadang anak-anak itu untuk mengeksplorasi perasaannya pun juga masih susah. Jadi yang kita amati mungkin secara physically dulu. Jadi makanya saya juga seringkali menekankan buat diri saya sendiri bagaimana ketika saya menyampaikan pendidikan PKRS kepada anak-anak, saya harus lebih benar-benar akurat, jelas,
ringkas, ilmiah, dan menanamkan rasa hormat. Dengan begitu, emosinya secara tidak langsung akan masuk dengan adanya dia menghormati bahwa itu adalah bagian tubuh perempuan, saya tidak boleh memegang. Itu adalah bagian tubuh laki-laki, saya perempuan tidak boleh memegang. Gitu. Itu bukan hak saya. Dengan saya mencoba itu untuk menerapkan buat saya sendiri, bagaimana saya mengajarkan pada anak-anak saya. Jadi dengan begitu secara tidak langsung emosi mereka pun juga akan lebih bisa kami gali. Jadi mereka akan paham dengan istilahnya kebaikan semu ataupun kebaikan yang sesungguhnya, seperti yang agar untuk dapat menghindarkan yang tadi masalah predator pun jadi ada warning buat diri mereka sendiri. Begitu Mbak Naura. Oke. Terima kasih Mbak Naura. Terima kasih Ibu Ita, Pak Budi dan Luki untuk sharingnya hari ini. Mungkin kalau saya bisa simpulkan, jadi memang dalam implementasi pendidikan seksualitas untuk teman-teman disabilitas intelektual, kalau dari sistem memang kita harus melibatkan semua pihak ya, tidak hanya sekolah, tapi memang lebih baik ke pemerintah juga, pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua. Gitu. Orang tua perannya sangat penting di sini, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anak ke orang tua gitu ya, ketika mereka lagi nggak sama guru, ketika mereka lagi nggak di sekolah. Dan juga untuk di kelas sendiri dalam memberikan pendidikan, proses pendidikan ini mungkin memang sifatnya harus reflektif. Jadi memang anak harus diajarkan dulu untuk mengenal tubuhnya sendiri, supaya juga mereka bisa lebih sayang dan menghormati, respect dengan tubuhnya sendiri, baru respect dengan orang lain gitu. Dan juga tentunya yang gak kalah penting adalah harus juga menetapkan semacam standar minimum modul ya, memang diperlukan supaya penyampaian materi atau topiknya juga lebih realistis gitu. Mungkin sebelum menutup sesi, mungkin saya bisa minta sharing satu kata dari masing-masing narasumber yang menggambarkan pendidikan seksualitas untuk teman-teman disabilitas intelektual. Satu kata aja Pak. Iya, useful aja ya. Useful. Useful, mantap Pak Budi. Lagi Luki atau Bu Ita? Harus diedukasi. Harus dedikasi. Edukasi, ya. Harus dedikasi. Oke. Mantap. Luki gimana Luk? Istimewa. Istimewa. Luar biasa. Oke, teman-teman, Bapak Ibu narasumber, terima kasih banyak untuk ilmunya, untuk sharingnya di sesi Ruang Berbagi episode 28 kali ini. Untuk teman-teman yang mungkin tadi sempat skip, mungkin bisa mengunjungi YouTube Aliansi Satu Visi untuk menonton kembali rekamannya. Atau mungkin yang mau tahu supaya nggak ketinggalan info Ruang Berbagi episode selanjutnya, bisa kepoin Instagramnya di @ruangberbagi_ASP gitu. Terima kasih banyak teman-teman dan narasumber untuk hari ini, dan terima kasih juga untuk tadi 50-an lebih partisipan yang hadir. Selamat sore semuanya, sampai jumpa. Oke, selamat sore. Terima kasih. Sore.